potential, great potential. Do you hear anything? As far as we know, he got away. Selamat datang di channel kami R2 Movie. Kali ini kami akan membahas film yang berjudul Red Sparrow yang rilis pada tanggal 2 Maret tahun 2018. Film ini disutradarai oleh Francis Lawrence dan dibintangi oleh Jennifer Lawrence. Film ini menceritakan Dominika Egorova, seorang balerina yang dihadapkan pada masa depan yang suram ketika ia cedera sehingga karirnya hancur. Ia masuk ke sekolah Sparrow, badan intelijen rahasia yang melatih anak-anak muda berkemampuan khusus untuk menggunakan otak dan badan mereka sebagai senjata. Bagaimana keseruannya? Langsung saja kita ke filmnya. Dan jika kalian suka dengan film ini jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Di awal film, kita dikenalkan dengan pemeran utamanya bernama Dominika. Dominika ini adalah seorang penari balet yang cantik dan sungguh seksi. Singkat cerita, Dominika sedang melakukan pertunjukan balet. Di tengah-tengah pertunjukan ada sebuah insiden yang membuat kaki Dominika patah akibat rekannya sendiri. Dominika akhirnya dilarikan ke rumah sakit terdekat. Kaki Dominika akhirnya dioperasi. Dan setelah operasi ia bangun dan menangis karena melihat kakinya yang sudah tidak bisa digunakan untuk balet lagi, padahal kondisi ibunya saat ini sedang memburuk. Scene selanjutnya memperlihatkan 3 bulan kemudian Dominika sudah dapat berjalan walaupun menggunakan bantuan tongkat. Suatu hari Dominika dikunjungi oleh pamannya yang bernama Ivan Negrov. Si Ivan ini berprofesi sebagai wakil SVR, bagian informasi-informasi rahasia Rusia. Pamannya ini sengaja memberikan sebuah amplop yang di dalamnya ada HP yang berisi rekaman suara Konstantin dengan Sonya. Dia adalah teman seprofesi sekaligus gebetan Konstantin dan juga foto-foto mereka. Dominika kemudian mendengar suara rekaman antara Konstantin dan Sonya, yang isinya Sonya iri dengan prestasi dan kecantikan Dominika, sehingga Sonya memaksa pacarnya untuk mematahkan kaki Dominika saat mereka sedang tampil. Always favored her. No one else ever got a chance. I went to see her at the hospital. The way she looked at me. Setelah mendengar rekaman suara itu Dominika langsung ke tempat latihan balet dulu, dan pas sekali ada Konstantin dan Sonya sedang latihan. Dengan perasaan marah Dominika menyelinap ke kamar ganti. Di kamar ganti dia memergoki Konstantin dan Sonya sedang main kuda-kudaan. Domi yang kesal langsung melayangkan tongkat ke arah mereka berdua. Seketika Konstantin dan Sonya langsung meninggal dan bersimbah darah. Tangan Domi yang masih ada bekas darah dan ketakutan segera menelepon polisi dengan alasan ada pembunuhan di tempat balet tersebut. Women's locker room, please hurry. Setelah kejadian itu Dominika bertemu dengan pamannya dan menceritakan semuanya. Namun wajah pamannya seketika tersenyum dan menyadari bahwa ada potensi dalam diri Dominika. Dari sinilah rencana pamannya untuk menjadikan Dominika sebagai agen rahasia. Tanpa basa-basi lagi si Om langsung memberikan tugas. Pertama ia harus mendekati dan mendapat kepercayaan dari orang yang bernama Pustinov. Ia adalah kepala gangster Rusia. Awalnya si Domi menolak, tetapi dia teringat akan ibunya yang sedang membutuhkan biaya untuk berobat. You remember? Get close to him and win his trust. Dominika, I will make sure your mother do this for your mother, Dominika. Dominika pun datang ke hotel tempat Pustinov. Dengan kecantikan dan keseksian Dominika, Pustinov pun kepancing nafsunya dan Dominika pun berhasil mengajak ke kamar untuk main kuda-kudaan. Di dalam kamar Dominika membuka gaunnya dengan perlahan, karena sudah tidak tahan Pustinov pun langsung merobek gaun Dominika dan langsung mengeluarkan trisula miliknya. Take off your dress. Di tengah adegan mantap-mantap, dari belakang leher Pustinov dicekik oleh kesatria berhelm. Dia adalah orang suruhan pamannya yang ditugaskan untuk melindungi Dominika. Kesatria berhelm ini akhirnya membawa pergi Dominika ke suatu tempat, yang secara tiba-tiba pamannya muncul dan seketika Dominika langsung syok dan marah kepada pamannya. Setelah menjadi salah satunya saksi mata dalam pembunuhan tadi, Dominika diberikan pilihan oleh pamannya untuk menjadi agen rahasia atau dibunuh.
agar tidak ada saksi mata dalam pembunuhan yang dilakukan. There's another life for you if you want it. It would happen once I got him in that room, didn't you? You want a program that can teach you everything you need to know. Your future will be out of my hands. Karena tidak ada pilihan lain, akhirnya Dominika mau untuk menjadi agen rahasia. Singkat cerita, Dominika dikirim ke sekolah khusus untuk menjadi agen Sparrow. Sparrow adalah sebutan agen SVR yang mempunyai kemampuan khusus untuk mengelabui targetnya dengan menggunakan rayuan dan serabi lempit mereka, dan juga untuk mendapatkan informasi dari targetnya. Di sana Dominika mendapatkan berbagai macam pelatihan yang sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Dominika cukup pandai dan dapat menguasai materi-materi yang diajarkan. Ia dapat mengetahui keinginan seseorang walaupun minim informasinya dari video yang dia tonton. Di jam kosong, sekolahnya sudah mendatangkan tentara Rusia. Dominika dan rekan-rekannya di sana mendapatkan perintah untuk menjamu para tentara. Welcome them home. These soldiers have been deployed overseas for... Dominika sangat pintar dalam memilih targetnya. Ia langsung mengajak prajurit itu masuk ke dalam kamar dan Dominika pun mulai menggodanya dan melepas celananya. Adegan itu ternyata sudah direkam dan disaksikan oleh agen-agen lain termasuk Dominika. Karena nobar tadi salah satu tentara ingin mencicipi apem tembem milik Dominika. Dia adalah Nikolai. Secara tidak disangka-sangka Nikolai merencanakan sesuatu kepada Dominika. Kebetulan sekali Dominika sedang asyik mandi. Dan tiba-tiba Nikolai sudah siap untuk menyodok pedang tumpulnya itu ke arah Dominika. Sebelum Nikolai menancapkan pedang tumpulnya itu, Dominika dengan kesiapan dan kekejamannya segera memukul Nikolai hingga ia babak belur. Scene berpindah di kelas. Saat belajar di kelas, Dominika diminta gurunya untuk pergi ke depan kelas dan berhadapan langsung dengan Nikolai, untuk mengidentifikasi perbuatan Nikolai sebelumnya itu. Nikolai meminta Dominika untuk membalikan badan agar bisa langsung dicolok, tapi Dominika menolak dan malah membuka bajunya sampai tidak ada satu helai benang pun di tubuhnya. Bukan sampai di situ aja, kemudian si Dominika langsung duduk di meja dan membuka lebar-lebar kakinya. Ia mempersilakan Nikolai untuk mencicipi apem tembem milik Dominika. Tetapi Nikolai hanya bisa diam dan takjub melihat apem milik Dominika. Sosis yang selama ini Nikolai jaga tidak bisa berbuat apa-apa, karena sosis Nikolai tidak kunjung mekar, malahan hanya menguncup. You do it. Well? Bitch. Dan dari situlah menurut Dominika yang diinginkan Nikolai hanyalah dominasi dan bukan hanya nafsu birahi. Kejadian tadi pun tak lepas dari pengamatan Jenderal Vladimir yang kagum dengan talenta Dominika. Setelah kejadian itu, Dominika dipulangkan lebih awal ke Moskow. Dan scene berpindah pada saat Dominika sudah di rumah dan bertemu dengan ibunya. Baru sebentar bertemu dengan ibunya, Dominika ditelepon oleh pamannya. Mengetahui hal itu, ibu Dominika menjadi khawatir. Karena tidak bisa lepas dari pamannya, Dominika hanya bisa berkata ke ibunya bahwa dia akan mencari jalan keluar agar dapat lepas dari pamannya itu. Scene berpindah, Dominika bertemu dengan pamannya di restoran. Di situ dia diberikan misi lagi oleh pamannya untuk pergi ke Budapest dan mencari informasi dari orang yang bernama Nathaniel Nash. Nash adalah seorang agen CIA, di mana terakhir dia diketahui melakukan kontak langsung dengan agen asing yang menyusup masuk dan memata-matai kegiatan intelijen di Rusia. Domi pun dikasih identitas baru sebagai penyamaran oleh pamannya. Singkat cerita, si Domi ini sudah sampai di Budapest. Di sana dia tinggal dengan salah satu agen bernama Marta. Tanpa menunggu lama, Dominika langsung mencari informasi tentang Nash. Dominika mendapat informasi bahwa Nash selama ini di Budapest, karena ia sangat senang sekali olahraga berenang. Setelah mengetahui itu, si Dominika langsung mengunjungi kolam renang yang biasa dikunjungi Nash. Akhirnya mereka berdua pun bertemu. Dengan pesona dan keseksian Dominika, Nash pun terpesona kepadanya. Setelah selesai berenang, si Domi kembali keluar dan sudah ditunggu oleh Nash yang langsung diajak kencan dan makan malam, namun Dominika pun menolaknya. Karena sudah berhasil memikat Nash, keesokan harinya Dominika pun kembali ke kolam renang untuk menemui Nash. Namun setibanya dia di sana, Nash tidak ada di tempat itu. Dengan instingnya Dominika pun curiga dan mengecek kartu anggota di resepsionis kolam, dan ternyata benar, kartu anggota hilang secara misterius.
Scene berpindah di mana Nash memberikan kartu identitas Dominika tadi kepada atasannya, dan jati diri Dominika pun terbongkar. Selanjutnya Dominika datang ke acara kedutaan Amerika untuk mencari Nash. Di sana ia malah bertemu dengan teman kosnya si Martha tadi. Tak berselang lama Nash pun menghampiri Dominika dan mengetahui bahwa Dominika adalah agen SVR yang sedang membuntuti dirinya. Keesokan harinya Dominika melihat Martha bersimbah darah di kamar mandi. Secara tiba-tiba ksatria berhelm tadi muncul dan langsung membekuk Dominika. Alasan Martha dibunuh hanya untuk memperingatkan Dominika agar tidak berkhianat. Kalau dia berkhianat nasibnya akan sama seperti Martha. Karena pembunuhan itu Dominika diinterogasi dan dibawa ke kantor polisi. Mengetahui Dominika di kantor polisi, Nash sengaja menemui Dominika lalu Dominika diajaknya pulang ke tempat Nash. Dan di sana Dominika menceritakan runtutan cerita yang dia alami. Dominika kemudian terbangun dari tidurnya, ia keluar kamar untuk menemui Nash dan tanpa rasa ragu Dominika dan Nash bermain kuda-kudaan. Keesokan harinya Dominika setuju untuk bekerja sama dengan CIA, dan meminta uang transferan sebesar $30.000 untuk pengobatan ibunya. Selain itu Dominika juga meminta uang $250.000 untuk biaya transaksi dokumen rahasia yang berisi sistem pertahanan Amerika Serikat, yang dijual kepada SVR. Sesuai kesepakatan yang sudah disepakati, akhirnya Dominika pun bertemu dengan penjual dokumen rahasia ini. Setelah transaksi itu disepakati, ternyata Dominika menukar CD itu dengan yang palsu, dan yang asli disembunyikan di bawah meja. Sementara CD yang asli diberikan kepada CIA dan yang palsu diberikan kepada SVR. Setelah transaksi, si penjual dokumen rahasia ini keluar hotel dan melihat beberapa agen CIA sedang mengawasinya. Dengan panik si penjual dokumen rahasia ini membuang barang bukti berupa uang $250.000 ke tong sampah. Setelah membuang barang bukti itu si penjual dokumen rahasia ini berusaha kabur. Dan akhirnya dia tertabrak oleh mobil truk yang melintas. Mengetahui kematian penjual dokumen ini, Dominika akhirnya dipulangkan kembali ke Rusia. Sepulangnya Dominika dia disiksa untuk mengakui bahwa dia yang telah menyerahkan si penjual dokumen rahasia ini kepada CIA, tetapi Dominika tidak mengakuinya. Dominika akhirnya bebas dari penyiksaan itu. Dominika kemudian meminta kepada pamannya untuk dikirim ke Budapest agar bisa menuntaskan misi utamanya yang belum selesai. Singkat cerita, di Budapest Nash sangat terkejut bisa bertemu dengan Dominika. Tapi di sisi lain Nash juga curiga kenapa SVR bisa melepaskan Dominika begitu saja. Dominika lalu menjelaskan dia telah meyakinkan agen SVR. Scene berganti di kamar Nash. Di situ mereka melakukan kegiatan sodok menyodok lagi dan lagi. Keesokan paginya Dominika bangun dan terkejut karena melihat Sergei Martorin yang sedang mencekik leher Nash. Tak disangka Dominika pun ikut menyiksa Nash. Akan tetapi saat Sergei lengah, Dominika langsung memukul Sergei dari belakang, dan pada akhirnya Sergei pun tewas di tangan Dominika. Scene pun berganti di rumah sakit. Akibat dari perkelahian tadi si Dominika dirawat di rumah sakit. Scene memperlihatkan saat Dominika sedang menikmati sebatang rokok, dia didatangi oleh Jenderal Vladimir. Ia mengaku bahwa dialah sebenarnya orang yang dicari sebagai agen asing tadi. Singkat cerita, Dominika ini menjebak pamannya sendiri seakan-akan dia adalah pengkhianat di SVR. Dari membuat rekening atas nama pamannya dikirim duit dari CIA, sampai menaruh gelas bekas Nash di rumah pamannya, akhirnya terjadilah pertukaran agen antara si Domi dan si paman. Selagi melakukan pertukaran, paman Domi tiba-tiba ditembak kepalanya. Setelah kejadian itu Dominika pun diangkat menjadi agen resmi SVR dan mendapat penghargaan, dan cerita pun selesai. Ending yang sangat sopan. Sekian dari kami, sampai jumpa di konten selanjutnya.